Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dengan tema pengendalian penggunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi tepat sasaran di wilayah DKI Jakarta bersama saya Rizal Wijaya. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pagi hari ini kita disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Jakarta hingga Papua ya. Di Jakarta Anda bisa mendengarkan di 104,2 MSW FM. Baik, sekali lagi kami undang untuk teman-teman jurnalis dari berbagai media yang sudah hadir pagi hari ini mendengarkan Ruang Publik KBR dan sekaligus join Zoom gitu ya. Silakan Anda yang ingin bertanya, boleh langsung saja tanyakan kepada narasumber kami yang sudah hadir pagi hari ini. Ada Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, kemudian Ibu Lukmi Purwandari selaku Direktur Pencemaran Udara KLHK ya. Kemudian Bapak Maung Harahap selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas dan tentunya ada Dr. Syafrin Liputo juga selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Baik, dan sebelum saya buka kesempatan untuk teman-teman jurnalis dan juga pendengar Ruang Publik KBR yang tersebar di seluruh Indonesia melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181. Kali ini saya akan ke Bapak Syafrin terlebih dahulu. Pak Syafrin, berbagai layanan transportasi publik sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta guna menekan alokasi BBM subsidi. Berdasarkan pantauan di Sub DKI Jakarta nih Pak, adakah pengaruh kepada masyarakat sehingga masyarakat ini beralih ke layanan transportasi publik dibanding menggunakan kendaraan pribadi ini seperti apa nih pantauannya dari di Sub sendiri? Pak Syafrin, halo Pak Syafrin? Ya, Pak Syafrin sepertinya masih ada kendala ya untuk bergabung dengan kami. Sebenarnya sih sudah join, cuman belum on cam dan juga audionya masih di mute barangkali. Baik, sebelum ke Pak Syafrin, saya ke Ibu Lukmi terlebih dahulu ya, Bu Lukmi. Bu Lukmi bisa Ya, 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 siap. selamat pagi Pak, Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau tadi dari YLKI juga menyebut bahwa salah satu sumber pencemaran udara di Jakarta adalah penggunaan kendaraan bermotor nih ya dan juga kendaraan pribadi. Adakah catatan dari KLHK terkait pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi dan pengaturannya ini terhadap kondisi kualitas udara di Jakarta nih? Sebelum dan sesudahnya ini seperti apa nih, Ibu Lukmi? Iya, kami mendata Pak, sebenarnya data kualitas udara di DKI ini ada di 5 stasiun ya. Ini peralatan pemantauannya ada dari DKI dan ada juga dari KLHK. KLHK di GBK, Stasiun Pemantauan Kualitas Udara secara otomatis. Kalau kami catat Pak, sejak bulan September, sejak adanya kenaikan BBM subsidi ini sampai dengan saat ini, selama 65 hari kecenderungannya kualitas udaranya membaik, Pak. Jadi indeks standar pencemar udara atau ISPU yang tercatat di kami di KLHK itu nilainya menurun. Kami sudah menyiapkan data-datanya. Jadi trennya menurun. Cuma kami belum menghitung berapa persen penurunannya. Tapi kelihatan trennya membaik kualitas udaranya di 6 stasiun pemantau kualitas udara di Jakarta. Ba- Begitu, Pak. Baik, berarti dampaknya positif, Ibu ya. Iya. Nah, mungkin Pak Tulus ada yang ingin ditanggapi nih terkait dengan pernyataan dari KLHK Ibu Lukmi. Pak Tulus dari YLKI. Ya, ya kalau menurut data itu membaik karena memang mungkin tren penggunaan ada migrasi ya, migrasi penggunaan bahan bakar masyarakat yang dari mungkin dari dominan dari Pertalite kemudian berpindah ke Pertamax dan seterusnya gitu sehingga akan tentu akan menurunkan kadar emisi yang dikeluarkan dari bahan bakarnya itu. Sehingga memang ini hal yang terus kita dorong agar kalau ingin menurunkan emisi di suatu kota, apalagi di Jakarta, ya utamanya adalah menggunakan jenis bahan bakar yang baik. Selain menggunakan angkutan umum seperti Transjakarta, kebetulan hari ini dihadiri oleh Bu Lis Permana, Direktur Layanan Transjakarta, itu saya kira merupakan salah satu upaya untuk menekan emisi, itu adalah menggunakan angkutan umum, tetapi kan angkutan umum belum bisa mewadahi kepentingan seluruh masyarakat, sehingga penggunaan kendaraan pribadi masih sangat dominan dan itulah bahan bakarnya harus dimigrasikan ke yang lebih baik gitu. Dengan kadar kalau bahasa teknisnya adalah kadar oktan number ataupun kadar CN ya, cetan number yang
kemudian akan berkontribusi terhadap kualitas udara. Nah, kalau migrasinya akan semakin baik dengan kualitas udara yang baik, inilah saya kira tren keadilan ekologis di Jakarta akan terwujud. Jadi sekali lagi pada konteks pengendalian bahan bakar bersubsidi, ya tentu kita harus menekankan ada aspek keadilan ekonomi dan keadilan ekologis. Kalau kita bicara dari sisi normatif sebenarnya Mas Reza, bahwa yang disebut dengan masyarakat tidak mampu atau di Undang-Undang tentang energi itu disebutkan dengan tegas bahwa subsidi energi itu adalah untuk masyarakat atau masyarakat tidak mampu. Nah, artinya apa? Bahwa subsidi energi itu adalah hak kita masyarakat, tetapi masyarakat yang mana adalah masyarakat yang tidak mampu. Nah, apakah kemudian pengguna roda 4 itu sebagai kategori masyarakat tidak mampu? Tentu saja tidak. Ini yang saya kira menjadi tidak adil ketika kita bicara soal pengendalian BBM bersubsidi dengan tepat sasaran. Jadi terminologi tepat sasaran sebenarnya ya bukan kepada pemilik roda 4 gitu. Kalau roda 2 oke lah masih ada sekitar 20-15% yang memang rentan ekonomi ya. Karena ini sialnya tanda kutip 70% pengguna kendaraan pribadi baik roda 4 sekalipun apalagi juga roda 2 itu dibeli dengan proses kredit. Ya, proses kredit itu artinya mencicil. Banyak yang mengalami kredit macet yang data dari LKI roda 2 khususnya itu artinya memang rentan ekonomi. Nah, tetapi kalau subsidinya masih berupa subsidi barang, ya, ini menjadi complicated persoalannya. Dampaknya menjadi sangat luas gitu karena potensi salah sasarannya menjadi sangat besar ketika subsidinya masih dilekatkan kepada barang. Baik. Ya, subsidinya tidak non targeted gitu. Tidak sesuai target ya. Baik, dan sebelumnya saya akan bacakan juga satu pertanyaan dari bloggers yang sudah join Zoom ya. Ada Wahyu Widianingrum. Izin bertanya Pak Tulus Abadi, kenaikan pencemaran menurun sejak BBM naik. Tapi apakah penurunan itu sudah signifikan untuk kebaikan lingkungan? Dan butuh berapa waktu lamanya kira-kira agar paling tidak 50% udah bersih, udara bersih? Seperti itu. Silakan. Ya mungkin ini Bu Lukmi nanti yang bisa menjawab dari sisi teknis perlu berapa lama gitu. Karena intinya bahwa kontribusi bahan bakar itu sangat signifikan dari kualitas udara di Jakarta ataupun kota-kota lain karena itulah emisi yang dihasilkan selain dari PLTU atau industri atau rumah tangga sekalipun gitu. Baik, Bu Lukmi, silakan boleh menambahkan menjawab pertanyaan dari salah satu pendengar kita atau peserta kita ya. Iya. Terima kasih. Jadi kalau kami lihat memang trennya sumber pencemar dari kendaraan bermotor, pengaruhnya terhadap kualitas udara dengan adanya bahan bakar yang lebih baik tadi, atau barangkali tadi kan ada dua hal nih, yang pasti udaranya semakin membaik, trennya sudah kelihatan, angkanya belum kami hitung. Persentase penurunannya ya, penurunan ISPU-nya, nilai indeks standar pencemar udara. Bisa saja itu terjadi karena banyak masyarakat merasa BBM mahal terus menggunakan kendaraan umum. Yang kedua bisa juga karena memang bahan bakarnya yang ada saat ini memang lebih baik kualitasnya. Jadi pengaruhnya bagus. Cuma bagaimana seberapa lama tadi dibutuhkan waktu sehingga kualitas udara betul-betul membaik, perlu waktu lagi untuk melihat ya Pak. Barangkali berapa bulan lagi ini saya pikir perlu. Dan yang kedua yang pasti tidak hanya kebijakan harga BBM subsidi yang naik, tetapi nanti ada kebijakan lain, misalnya dengan yang kendaraan yang bisa memenuhi baku mutu emisinya, maka pajaknya akan lebih ringan dibanding pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan yang hasil uji emisinya melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Dan ini sedang digodok peraturan tersebut. Begitu, Pak. Sedang digodok ya, Bu. Nanti kita tunggu progresnya, mungkin bisa dijelaskan sudah sampai mana? Oh ya, satu terkait dengan standar atau nilai pajak bagi kendaraan yang melebihi baku mutu emisinya saat ini sedang
kami melakukan perhitungan angkanya pasnya berapa gitu. Namun satu lagi yang baku mutu emisi kendaraannya sendiri saat ini sedang diperketat Pak, karena kan sejak tahun 2017 dengan terbitnya Permen LHK 20 tahun 2017 kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang diproduksi atau yang baru, tipe baru, itu harus memenuhi standar emisi Euro 4. Oleh karena itu, baku mutu emisinya yang kendaraan sedang operasional atau kendaraan tipe lama yang sudah beroperasi itu saat ini sedang diperketat. Prosesnya saat ini sedang tahap harmonisasi, Pak, untuk menggantikan atau revisi dari Permen LH yang nomor 5 tahun 2006. Jadi baku mutu emisinya yang Permen 5 tahun 2006 itu saat ini sekarang diperketat dan saat ini sedang harmonisasi. Baik, Begitu. kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik banget ya, semakin seru perbincangannya pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Dan bagi teman-teman media yang ingin bertanya, sekali lagi saya kasih ruang ya, melalui kolom chat di aplikasi Zoom, atau Anda bisa juga komentar melalui kolom live chat di YouTube Berita KBR. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, bisa telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181.